Oke, mulai Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi guru wabarakatuh. beserta IHT penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ini sudah beberapa hari kita melaksanakan IHT. Mari kita sebelum memulai kegiatan, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Mari Bapak Ibu kita ice breaking dulu supaya kegiatan pada hari ini kita tetap segar walaupun sudah beberapa hari melaksanakan agar kegiatan kita selalu bersemangat. Nanti kalau saya bilang mana semangatmu, ini semangatmu. Kalau Ini saya semangat. SMK, SMK hebat, SMK bisa, SMK pusat keunggulan, nyoh, nyoh, nyoh. Ngerti nggih Bapak Ibu? Mana semangatmu? Ini semangat. SMK bisa. Bisa. Hebat. SMK hebat. Hebat. Bisa. SMK pusat keunggulan. Nyoh, 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 nyoh. Nah. Terima kasih. Ya, melanjutkan kegiatan kemarin, Bapak Ibu, ini jendela dek. Ini. Bagikan. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Proses, Pak. Sampun? Ya. Proses, Pak Sigit? Sudah, Pak. Sudah masuk. Sampun, ini adalah kegiatan yang kemarin kita lakukan. Hari ini kita menginjak materi baru, yaitu analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Bapak Ibu semua, tentunya kalau kita membuat kurikulum operasional sekolah, kita juga harus melihat karakteristik dari satuan pendidikan kita untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Bagaimana untuk membuat supaya kita lebih mudah, bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita mendesain visi, misi, tujuan sekolah kita, bagaimana kita memfasilitasi proses desain visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan kita. Mungkin apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah kita dan bagaimana kita menganalisisnya. Bapak Ibu semua, untuk proses berpikir kita dalam menganalisis karakteristik, kita perlu menganalisis lingkungan belajar satuan pendidikan yang ada di kita. Mungkin apa-apa yang ada di kita itu kita selalu analisis, sehingga nanti kita akan dapat menentukan rumusan apa yang akan kita gunakan untuk visi misi. Lalu apakah visi misi itu sudah sesuai dengan tujuan kalau memang di sekolah kita ingin kurikulumnya disesuaikan dengan program keahlian, ya kita harus melihat apakah rumusan itu memang sesuai dengan program keahlian yang ada. Lalu kita juga menganalisis kebutuhan program keahlian itu. Apakah memang sudah sedemikian perlu kita buat kebutuhannya, lalu setelah memang dilihat, kita analisis ternyata butuh, kita langsung menyusun strateginya. Artinya saat kita sudah menyusun strategi, ada dua pilihan. Kalau belum, memang belum memiliki, atau sudah memiliki strateginya. Kalau memang sudah memiliki strategi, ya kita harus mendesain, mungkin mengorganisasi pembelajaran yang ada. Beberapa hal yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu semua, itu memang digunakan untuk supaya kita dalam menganalisis
kebutuhan, visi, misi, dan tujuan sekolah kita itu memang supaya lebih ideal. Tentunya ada beberapa prinsip analisis di lingkungan belajar kita. Tentunya kita harus melibatkan warga sekolah yang ada di sekolah kita ini. Kita harus melibatkan mungkin nanti komite, orang tua, wali, juga melibatkan peserta didik selain kita sendiri Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak boleh hanya kita sendiri yang menyusun tapi tidak melibatkan warga sekolah. Lalu kita juga harus menggunakan data-data yang diperoleh dari suatu kondisi yang nyata di satuan pendidikan kita. Kita tidak boleh bersifat menutupi Bapak Ibu semua. Jadi kalau jenengan nanti membuat kurikulum operasional, ya kurikulum itu dibuat sedemikian rupa sehingga kurikulum itu memang pada kondisi yang nyata. Kemudian alokasi waktu juga harus cukup untuk mengumpulkan data itu. Tidak mungkin hari ini kita IHT setelah seminggu kita melaksanakan dari awal sampai akhir, nanti kemudian dianggap cukup. Bapak Ibu harus melihat kondisinya, datanya memang real, sehingga tidak perlu waktu yang pendek, tetapi butuh waktu yang sedemikian rupa, karena toh kurikulum ini akan kita gunakan tidak dalam waktu yang pendek, mungkin bisa 4 atau 5 tahun. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih informasi yang relevan untuk menyimpulkan penggunaan strategi atau solusinya. Ini adalah contoh analisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Ada analisis lingkungan belajar. Apakah sumber daya alam, sosial, budaya, kemudian pendanaan, sistem dan kebijakan di daerah, serta kemitraan. Karena di SMK, kenapa kemitraan itu jadi analisis lingkungan belajar, kita kan berhubungan dengan dunia kerja, dunia industri. Industri biasanya menuntut kita menyesuaikan kurikulum sekolah kita dengan kebutuhan mereka. Sehingga dari kemitraan ini pun kita harus melihat bahwa ada faktor yang harus kita gunakan, kita pakai saat kita membuat kurikulum operasional di sekolah kita. Sehingga saat itu sudah kita sesuaikan, visi misi tujuan yang akan kita gali bisa kita cantumkan dari strateginya itu. Ada butuh review visi misi Bapak Ibu semua, di mana ada visi misi yang perlu kita tajamkan. Sehingga apakah juga diperlukan membuat visi misi baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan atau karakter peserta didik. Karena memang di era-era semacam ini kita tidak bisa melihat visi misi yang harus selalu sama. Kita harus selalu fleksibel dalam membuat visi misi tujuan sekolah kita agar kebutuhan peserta didik itu juga terpenuhi. Karena di era sekarang, di era merdeka belajar dengan profil peserta berpancasila, kita harus membuat suatu visi misi yang memang memerdekakan peserta didik. Jadi kita juga harus perlu mereview visi misi, mereview tujuan dari sekolah kita. Langkah yang berikutnya mungkin adalah analisis kebutuhan satuan pendidikan. Seperti peserta didik, siapa saja peserta didik yang ada di sekolah ini, bagaimana sekolah bisa mengklasifikasi. Kemudian guru, tenaga pendidikan, mungkin kita juga perlu membuat analisis apakah memang guru dan tenaga pendidikan ada apa-apa yang dibutuhkan dalam nanti kita membuat visi misi kita. Lalu yang paling utama tentunya adalah sarana dan prasarana. Bagaimanapun kita membuat suatu ide yang cemerlang tetapi tanpa dukungan sarana prasarana, saya kira sesuatu itu juga akan menjadi lemah. Lalu muncul di situ adalah strategi Bapak Ibu. Itu adalah contoh kita membuat alur dalam menyusunan visi misi yang akan kita buat. Secara garis besar Bapak Ibu, visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang akan dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan di pendidikan yang ada. Dari terjemahan ini kita kan harus melihat bahwa kalau kita membuat kurikulum operasional sekolah, ya kita harus
membuat itu sesuai dengan kaidah yang ada, melibatkan semua warga sekolah. Lalu misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan. Jadi misi itu adalah kelanjutan dari visi tadi. Lalu tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Itu adalah istilah pengetahuan untuk visi, misi, dan tujuan. Lalu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di bagian ini akan saya bagikan template untuk membuat analisis lingkungan sekolah kita. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar membuat analisis lingkungan sekolah kita berdasarkan materi yang ada tadi. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok besar, mungkin kelompok Pak Sigit dan kelompok Pak Sugeng. Nanti membuat analisis sesuai dengan diskusi kelompok, kemudian nanti kita paparkan, lalu nanti kita ambil simpulan. Dari simpulan itu kita nanti akan membuat visi misi yang lebih kuat, yang lebih sehat, yang akan dibutuhkan oleh sekolah kita. Karena bagaimanapun juga mungkin visi misi yang lalu harus kita rubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin ini template untuk materi kita tutup. Saya ganti ke pekerjaan yang kedua, mungkin itu. Share screen. Iya. Sini. Oke. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun, Pak. Dan sudah. Dibesarkan, Pak. Prosentasenya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Ya. Tapi kecil Pak itu. Persentase yang ini adalah template nanti yang perlu dibuat oleh kelompok masing-masing sehingga nanti ini adalah hasil dari pekerjaan untuk hari ini. Harapan saya Bapak Ibu semua nanti sudah bisa membuat penyusunan analisis lingkungan sekolah kita sehingga pada akhirnya nanti penyusunan visi misi ataupun kebutuhan kita baik sumber daya alam, sumber pendanaan dan sebagainya bisa Bapak Ibu sampaikan. Mungkin 2 menit untuk diskusi sesuai template yang saya bagikan. Nanti setelah ini kita akan evaluasi dari hasil pekerjaan Bapak Ibu semua. Monggo 2 menit untuk mengerjakan pekerjaannya Bapak Ibu semua. Mungkin nanti masing-masing kelompok mempresentasikan apa-apa yang ada, kemudian yang ingin disampaikan. Di sini.
Sampun kelihatan Bapak Ibu hasil dari presentasinya Pak Sugeng? Ya. Sampun? Sampun, tapi agak kecil. Kurang besar. Nggih, Pak Sigit. Dibesarkan Pak presentasenya Pak. Yang pojok kanan dekat jam itu Pak. Di atas jam itu presentasinya ditambah. Kanan bawah. Nah itu Pak. Agak kecilkannya, sudah lihat Pak. Hasil kerja Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua saya kira sudah sedikit banyak memahami hasil-hasil dari pembuatan analisis lingkungan sekolah kita. Mungkin waktunya untuk saling berbagi. Mungkin dari antar kelompok akan memberikan masukan atau saran. Mungkin pertama Pak Sigit untuk memberi masukan kepada hasil pekerjaan Pak Sugeng. Monggo Pak Sigit waktu untuk memberikan komentar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mengapresiasi apa yang dihasilkan kelompok 2 terkait dengan analisis lingkungan. Saya hanya ingin bertanya Pak, terkait dengan visi itu, apakah dari tahun ke tahun itu boleh berubah Pak? Atau hanya 5 tahunan? Terima kasih Pak. Pak Sugeng mungkin bisa menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit masukannya. Kalau dari visi misi itu bisa dievaluasi kan minimal 1 tahun ya. 1 tahun. Kira-kira target dari visi misi itu bisa dicapai atau tidak. Kalau misalnya di 1 tahun itu sudah bisa dicapai kemudian mau berubah lagi, saya kira juga bisa, karena itu mungkin fleksibel tadi sesuai dengan yang disampaikan. Mungkin itu jawaban saya Pak Sigit. Mungkin saya nambahi Pak Sigit. Jadi mungkin untuk kebutuhan analisis kan kita lakukan saat kita mau membuat visi misi yang baru Pak Sigit. Mungkin kita tidak harus merubah frontal atau istilahnya harus mengganti semuanya. Saya kira kan di visi misi itu kan ada titik-titik yang masih bisa kita pakai, tetapi mungkin ada sesuatu yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ada. Jadi mungkin ya, karena memang bagaimanapun juga kan visi misi sekolah kita tidak mungkin kita pakai dalam jangka waktu yang sangat lama, karena dengan kebutuhan itu mungkin ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya pikir untuk visi misi itu mungkin ya 4-5 tahun lah baru kita evaluasi lagi apakah masih layak kita pakai atau tidak. Mungkin itu masukan Pak Sigit untuk yang disampaikan Pak Sugeng, sehingga mungkin menjadi bahan untuk kita semua saat menyusun visi misi di sekolah kita. Terima kasih Pak. Mungkin itu waktunya untuk diskusi kita dari hari ini. Mungkin ada hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu analisis untuk membuat visi misi dan tujuan sekolah kita. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapat rahmat Allah. Berdoa, dipersilahkan. Selesai.
Terima kasih Bapak Saya- semua. Mari kita akhiri dengan semangat yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak.